hari ini itu di media-media sosial, di sosmed kayak Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, apapun itu banyak ijazah-ijazah, banyak amalan-amalan yang di-share oleh sahabat muslimin maupun muslimat yang ada di antero dunia. Pertanyaan saya, boleh nggak sih amalan itu diberikan atau kita lakukan tanpa adanya ijazah dari orang yang lebih paham dari kita? Karena di komentar-komentar amalan-amalan itu banyak yang berkomentar begini, jangan sekali-kali mengamalkan secara langsung, nanti kamu bisa gila. Tapi ini tulisannya Arab, bahkan puji-pujian terhadap Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya. Tapi kenapa komentar-komentar itu ada yang gila, ada yang kesasar, ada yang suloyo pikir dan lain sebagainya? Sebenarnya amalan-amalan itu di-share boleh nggak sih di media-media sosial ataupun media lainnya? Jadi gini ya, istilahnya amalan-amalan yang di-share kemudian kita belajar dan sebagainya, memang ada sesuatu ya, ada sesuatu ketika kita dulu tuh memulai pelajaran ilmu pengetahuan, kita mulai belajar ngaji, itu ada peringatan, man ta'allama bi ghairi shaykhin fa syaitanu shaykhuhu. Barang siapa yang belajar tanpa adanya guru, syekh tadi, fa syaitanu shaykhu, maka setanlah yang akan menjadi guru. Nah, ini kan baik. Nah, sekarang terus bagaimana? Apakah kita itu belajar melalui YouTube dan sebagainya yang tanpa ada bimbingan guru secara langsung, itu termasuk belajar tanpa guru sehingga setan yang akan menjadi pemandunya? Dengan bahaya Setan. Loh ya memang. Jadi kalau ada orang belajar terus dia itu merasa bisa tanpa adanya guru, atau didakwa bisa. Kenapa kok kemudian setan menjadi gurunya? Salah satu sifat iblis setan itu kan sombong kan. Bukannya dia itu nggak tahu kalau kebenaran itu ada. Iblis itu tahu kalau Nabi Adam itu benar. Iblis itu tahu dan percaya Allah itu maha kuasa dan sebagainya. Tapi karena kesombongannya, maka iblis tadi tidak mau melaksanakan perintah Allah. Dia itu menolak, wastakbaru, dan takabur, sombong kan gitu ya. Ini yang dikhawatirkan ketika orang belajar tanpa ada guru, merasa bahwa dirinya itu mampu bisa tanpa adanya bimbingan. Itu padahal fauqa kulli dzi alim, di atas orang yang alim masih ada orang yang alim lagi, di atas langit masih ada langit, kalau pakai pepatah bahasa Indonesia kan seperti itu. Bagaimana orang yang share masalah amalan dan sebagainya, itu perlu dipahami. Ada amalan yang ketika dia nge-share itu sifatnya dia itu dakwah, dengan baluani walau ayat, sampaikan dari aku kata Rasulullah walaupun satu ayat yang mempunyai manfaat kan itu. Tetapi yang perlu dipahami di sini, memang ada amalan-amalan kalau kita apakah ini harus diijazahkan dan sebagainya. Itu ada amalan-amalan yang memang tidak perlu diijazahkan. Bahkan ada kitab namanya Al-Adhkar. Itu adalah zikir-zikir Nabi. Itu dikumpulkan, atau bahasanya mu'alifnya itu Imam Nawawi Banten. Di kitab Al-Adhkar, saya dulu ngaji di pondok itu. Zikirnya Kanjeng Nabi. Ya, itu satu kitab itu. Bahkan menjadi salah satu rujukan zikir-zikir di dunia Islam itu pakai karangannya kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, itu karya Putra Indonesia, Putra Nusantara. Itu zikir. Kemudian di Al-Quran sendiri, masa ketika kita mau berbuat baik itu harus terbatasi. Makanya akan fikih kalau dalam masalah itu, masalah kebaikan, iktifaan bil idni syari'. Kemarin saya sampaikan kan, ibadah itu adalah kulu amalin udina bisyari'. Setiap amal perbuatan yang diizinkan oleh syariat itu adalah ibadah. Dan kalau masalah amalan yang baik itu iktifaan, kita sudah cukup lah dengan yang sesuatu yang sudah diperbolehkan oleh syariat. Contoh gini ya, di semuanya kita mau membaca sholawat dan kita tahu
barang siapa yang membaca sholawat 1 kali maka Allah akan menjawab sholawat itu 10 kali kan gitu ya. Jadi saya kalau 100 Allah menjawab 1000 kali. Makanya kan Rasulullah Allah itu akan memberikan. Terus sholawat, terus saya harus bagaimana? Harus mencari guru ini untuk memberikan ijazah sholawat. Ketahuilah bahwa sholawat itu adalah salah satu ijazah yang diberikan Allah kepada umat yang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah mengijazahkan supaya hei orang-orang yang beriman. Karena apa? Innallaha Allah dan malaikat itu juga bersolawat. Kemudian Allah memerintahkan kepada orang yang beriman supaya bersolawat. Itu yang mengijazahkan Allah langsung. Jadi kalau kita mau baca solawat, harus ijazah ini. Waduh, ya wong solawat gitu ya. Banyak amalan-amalan seperti itu. Kalau kita di Al-Quran, di hadis semua itu banyak. Yang memang ya gini, yang dimaksud itu harus diijazahkan itu kalau kita ketemu guru langsung, itu ada yang membimbing langsung. Tapi sekarang kan pertanyaannya yang di sosmed ada, bagaimana kalau kita mengamalkan amalan yang di-share di sosmed? Kalau ini kata ini catatan aja, kita ambil baiknya ya. Kalau yang share itu jelas nih, katakanlah ada beberapa ulama-ulama yang masyhur ya, kita sudah mengenal beliau dengan perilaku beliau, dengan karya-karya beliau di dunia Islam, beliau punya pesantren, jamaahnya banyak. Kemudian beliau memberikan fatwa dalam dalam sebuah pengajian, kemudian direkam, kemudian dijadikan YouTube kan begitu kan. Kemudian belum menyampaikan, salah satunya ini ada salah satu contoh, salah satu Habib yang sangat terkenal di Bogor itu, almarhum sudah, dia menyampaikan dengan istilah Sajaratun Nuqud. Ini ada sholawat Sajaratun Nuqud. Sajaratun itu pohon uang. Barang siapa yang mengamalkan ini maka seakan-akan dia mempunyai pohon uang, tidak akan kesulitan rezeki. Beliau menyampaikan, ini saya ijazahkan kepada yang hadir di sini dan yang melihat di internet, gitu kan? Yang mengamalkan silahkan, ini dibaca 400 kali, waktunya setelah sholat isya, bisa dengan santai sambil nonton TV, bisa dengan duduk, udah yang penting dibaca. Ini Sajaratun Nuqud. Beliau menyampaikan seperti itu di internet, itu kan sudah sholawat. Artinya apa? Ketika kita mendengar, oh yang ngasih Habib Syagab bin Mahdi, bin Syekh Abu Bakar, bin Salim, gitu kan. Oh, udah Habib udah terkenal, karena beliau itu punya pesantren ini. Punya pesantren yang santrinya ribuan, yang semuanya tidak ada yang bayar. Artinya pokoknya dia itu mau mondok, seleksi lolos, masuk ke sana, mulai sabun sampai yang dimakan biaya semua itu ditanggung. Sama Habib tadi. Karena apa? Rata-rata mengamalkan sholawat Sajaratun Nuqud. Nah kita mendengar, kita ngelihat, belum pernah ketemu sama Habib Syagab. Kita cuma melihat di internet, tapi belum menyampaikan seperti itu. Itu kan amalan sholawat. Kemudian kita mengikutnya, membacanya. Boleh, siapa yang larang? Itu fikirnya iktifaan bil ibni syari'. Artinya itu sudah cukup lah, karena itu adalah contoh kebaikan. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habib Syagab menyampaikan ini dibaca 400 kali setelah sholat isya. Insya Allah Allah akan memberikan rezeki seperti kita punya pohon uang di depan rumah, namanya sholawat Sajaratun Nuqud. Ya sudah toh, seperti itu. Artinya ya boleh, sesuatu yang itu kan jelas, ini jelas. Yang menjadi masalah itu ada komen-komen, kalau kamu nanti mengamalkan bisa gila. Jadi saya juga ngelihat seperti itu. Gimana nggak gila? Yang ngeser nggak jelas, padepokan ABC membaca ini nanti akan datang uang segunung. Betul. Lah yang dipikirkan uangnya kan gitu. Gitu loh. Seperti itu. Ya gimana nggak gila? Puasa, pakai puasa mutih lagi, 14 hari lagi, nggak makan, nggak dapat. Ya gila ya, pantas saja gitu. Kenapa? Itu tadi. Karena tuntutan. Dalam mengamalkan itu yang dituntut pertama kali adalah keikhlasan. Gila ya, keikhlasan ini mengajarkan apa namanya, ajarannya Rasulullah. Baik itu kan. Ada juga para ulama, para habib memberikan ijazah, silahkan diamalkan. Minta kepada Allah dengan catatan minta yang tidak melanggar syariat Allah. Kan itu kan ada juga ijazah berupa memang tidak ketemu sama syekhnya, tapi jelas ini katakanlah seperti yang sekarang lagi kemarin melaksanakan